Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang di channel Dongengin. Wahai sahabat yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rezeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Kisah tentang seorang wanita yang pergi jauh dari rumah untuk mencari nafkah, hanya untuk menemukan takdir yang tidak pernah ia duga. Mari kita mulai. Hujan baru saja reda. Butiran air masih menempel di dedaunan, sementara matahari sore perlahan merayap dari balik awan. Siti, seorang wanita asal Jawa Timur, duduk di teras rumah kayunya yang sederhana. Tangannya gemetar saat membuka sebuah surat misterius yang baru saja diantarkan oleh seorang kurir. Dari amplopnya yang elegan, ia tahu surat ini berasal dari negeri yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, Arab Saudi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sudah bertahun-tahun ia meninggalkan tanah itu, meninggalkan semua kenangan yang melekat di sana. Tetapi, mengapa hari ini, setelah sekian lama, sebuah surat datang untuknya? Dengan hati yang berdebar, Siti menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca. Mama Siti. Tulisan tangan yang halus dan rapi itu membuat Siti terhenti. Matanya langsung berkaca-kaca. Hanya satu orang yang pernah memanggilnya dengan sebutan itu, Noura. Gadis kecil yang dulu dirawatnya dengan sepenuh hati. Seorang anak yang tak hanya sekadar majikan, tetapi telah menjadi bagian dari jiwanya sendiri. Tangannya mulai bergetar. Ingatannya kembali berputar ke masa lalu. Ke saat pertama kali ia menjejakkan kaki di rumah megah keluarga Al-Faris di Riyadh. Kala itu, ia hanyalah seorang buruh migran biasa yang datang untuk bekerja sebagai perawat anak. Tetapi siapa sangka, takdir telah mengikatnya dengan seorang bocah lemah yang tengah berjuang melawan penyakit yang nyaris merenggut nyawanya. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Suara tangisan kecil itu masih terngiang di telinganya. Malam-malam panjang yang ia habiskan di tepi ranjang rumah sakit, saat tangan mungil Noura menggenggam jari-jarinya dengan erat, seolah takut kehilangan. Bunda Siti, jangan pergi, aku takut. Suara lirih itu masih jelas, seperti baru kemarin terdengar. Siti menutup mata, mencoba menahan perasaan emosinya. Ia mengingat betapa kecil dan rapuhnya Noura saat itu, dengan tubuh yang semakin kurus akibat kanker yang menggerogoti darahnya. Orang tuanya sibuk, tenggelam dalam pekerjaan dan kehidupan mereka yang mewah. Tetapi di tengah sepi dan ketakutan itu, Siti yang selalu ada. Siti yang menyuapi, memeluk, dan menenangkan gadis kecil itu, seolah ia adalah darah dagingnya sendiri. Kini, bertahun-tahun telah berlalu, dan ia tak pernah mendengar kabar tentang Noura lagi. Setelah pulang ke Indonesia, ia hanya bisa berharap bocah itu bisa bertahan. Tetapi tak ada surat, tak ada pesan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin Noura sudah melupakannya. Atau yang lebih menyakitkan, mungkin gadis kecil itu sudah tak ada di dunia ini. Namun, kini, sebuah surat berada di tangannya. Harapan yang telah lama redup kini menyala kembali. Dengan napas tertahan, Siti melanjutkan membaca. Bunda Siti, aku masih ingat semua tentangmu. Aku masih ingat suaramu yang menenangkan, tanganmu yang menggenggamku saat aku takut, dan lagu-lagu yang selalu kau nyanyikan untukku sebelum aku tidur. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Karena bagiku, kaulah ibuku yang sebenarnya. Siti terisak. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis yang semakin menjadi-jadi. Tak disangka, Noura masih mengingatnya. Tak disangka, gadis kecil itu masih ada, masih hidup, dan yang lebih mengejutkan, masih mencintainya. Lama ia terdiam, membiarkan air mata jatuh membasahi lembaran surat di tangannya. Angin sore bertiup lembut, seakan menghapus jarak ribuan kilometer yang selama ini memisahkan mereka. Siti tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hujan telah berhenti, tetapi butiran air masih jatuh perlahan dari atap rumah Siti. Jemarinya yang gemetar masih menggenggam erat surat dari Noura,
gadis kecil yang pernah ia rawat dengan penuh cinta. Udara sore terasa lebih berat, seakan membawa kembali semua kenangan yang pernah ia coba lupakan. Matanya menerawang jauh, menembus batas waktu, kembali ke saat pertama kali ia bertemu dengan anak itu. 8 tahun lalu, Siti tiba di Riyadh dengan hati yang penuh harapan. Ia mengira akan bekerja seperti kebanyakan TKW lainnya, mengurus rumah tangga dan menjalankan tugas-tugas biasa. Namun, begitu melewati pintu gerbang rumah megah keluarga Al-Faris, ia disambut oleh seorang pria dengan wajah penuh kelelahan. "Tuan Hasan, ayah Noura, kau akan menjaga putriku," kata pria itu tanpa basa-basi. Nada suaranya terdengar dingin, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, kesedihan, atau mungkin ketakutan. Siti mengikuti langkah majikannya menuju sebuah kamar di lantai atas. Begitu pintu terbuka, hatinya langsung mencelos. Di atas ranjang putih yang dikelilingi alat medis, seorang anak kecil terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan kepalanya sudah tak berambut akibat kemoterapi. Namun, bukan itu yang membuat Siti tercekat, melainkan mata gadis itu yang begitu kosong, seolah ia telah kehilangan semua harapan untuk hidup. Siti mendekat perlahan. "Noura?" panggilnya dengan lembut. Tetapi anak itu hanya diam, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Tak ada sambutan, tak ada rasa penasaran, hanya keheningan yang menyayat hati. Dari sudut ruangan, seorang perempuan berdiri dengan mata berkaca-kaca. Noura memiliki seorang ibu, tetapi anehnya, kehadiran wanita itu terasa begitu jauh. Siti bisa melihat betapa kaku gerakan sang ibu, betapa ia bahkan ragu untuk menyentuh anaknya sendiri. Dan saat itu, Siti mengerti, Noura mungkin tidak hanya berjuang melawan penyakitnya, tetapi juga melawan kesepian yang lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik. Malam pertama, Siti duduk di tepi ranjang Noura, mengawasinya dalam diam. Gadis kecil itu tidak menangis, tidak berbicara, bahkan tidak menoleh sedikit pun ke arahnya. Ia hanya terbaring dalam keheningan, seperti boneka rapuh yang telah kehilangan jiwanya. Di luar kamar, ia mendengar suara percakapan lirih antara Tuan Hasan dan istrinya. Mereka bertengkar. "Kau harus lebih sering menemani Noura," suara sang ayah terdengar penuh frustrasi. "Aku tidak sanggup. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini." Suara sang ibu hampir tak terdengar, disertai isakan yang tertahan. Siti menunduk. Hatinya perih. Bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu harus menghadapi penderitaan ini sendirian? Sejak malam itu, ia berjanji dalam hati, jika dunia tak bisa memberinya cinta yang ia butuhkan, maka Siti sendirilah yang akan menjadi pelindungnya. Ia menarik napas dalam, lalu mulai menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembut. Suara yang datang dari negeri yang jauh, yang mungkin tak pernah didengar oleh gadis kecil itu sebelumnya. Ia tahu Noura tidak akan bereaksi. Namun, saat lagu itu hampir selesai, ada sesuatu yang membuatnya terkejut. Jari mungil Noura sedikit bergerak, seolah ingin menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, Siti merasa ada secercah harapan. Sejak malam itu, sesuatu mulai berubah. Meski Noura masih sering terdiam, tangannya tak lagi menolak genggaman Siti. Gadis kecil itu tetap rapuh. Tubuhnya masih diselimuti ketakutan. Tetapi setidaknya kini, ada seseorang yang selalu berada di sisinya. Setiap malam, Siti duduk di tepi ranjangnya, menyanyikan lagu-lagu lembut dari tanah airnya. Dan meski mata Noura terpejam, Siti tahu bahwa gadis kecil itu mendengarkan. Hari demi hari berlalu, dan Siti semakin mengenal pola kehidupan di rumah itu. Tuan Hasan selalu pulang larut, ibunya jarang datang ke kamar Noura, dan di antara mereka bertiga, hanya Siti yang selalu ada. Ia yang menyuapi Noura saat nafsu makannya hilang, ia yang memeluknya saat tubuhnya gemetar karena efek kemoterapi, dan ia yang membisikkan kata-kata penghiburan saat dokter datang membawa kabar buruk.
Suatu sore, saat Siti sedang mengganti perban di lengan Nora yang penuh bekas suntikan, gadis itu tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya sejak Siti datang. "Sakit, Bunda Siti," ucapnya lirih. Siti terdiam, hatinya serasa diremas. Bukan karena keluhan itu, melainkan karena ada satu kata yang membuat dadanya terasa sesak. "Bunda." Sejak saat itu, perlahan-lahan Nora mulai membuka hatinya. Ia mulai menggenggam tangan Siti lebih erat setiap kali mereka pergi ke rumah sakit. Seakan menjadikannya satu-satunya pelindung dalam dunianya yang sepi. Ia mulai tertawa kecil saat Siti mengajaknya bermain dengan boneka, dan sesekali, ia bahkan bersandar di bahunya, mencari kehangatan yang tak pernah ia dapatkan dari ibunya sendiri. Namun, semakin dalam ikatan itu terjalin, semakin tajam pula luka yang mengiris hati Siti. Ia sadar bahwa kebahagiaan Nora hanya bersandar padanya, bukan pada orang tuanya. Suatu malam, ia melihat ibu Nora berdiri di depan kamar, ragu-ragu untuk masuk. Tetapi setelah menatap putrinya yang tertidur dalam dekapan Siti, wanita itu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Siti ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa yang dibutuhkan Nora bukan hanya obat atau dokter terbaik, tetapi seorang ibu yang benar-benar mencintainya. Tetapi ia tahu, tak semua luka bisa dipaksakan untuk sembuh. Dan untuk saat ini, ia hanya bisa menjadi seseorang yang mengisi kekosongan di hati Nora. Meski ia sadar, suatu hari nanti, ia harus pergi. Malam itu, saat Siti menyelimuti tubuh mungil Nora yang tertidur lelap, ia membisikkan doa dalam hati. "Ya Allah, jika aku harus pergi suatu hari nanti, jangan biarkan dia merasa sendirian lagi." Ia tahu waktu tak akan selamanya berpihak padanya. Tetapi selama ia masih ada di rumah ini, ia akan mencintai Nora seakan-akan gadis itu adalah anaknya sendiri. Dan tanpa Siti sadari, dalam tidurnya, Nora menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. Malam itu, angin gurun bertiup dingin, tetapi di dalam kamar Nora, suasana justru terasa semakin panas. Nora mengigau dalam tidurnya, tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal-sengal. Siti yang tertidur di tepi ranjang langsung terbangun begitu merasakan tangan mungil Nora menggigil hebat. Ketakutan menyerangnya seperti gelombang pasang. "Nora, bangun, nak!" Siti mengguncang tubuhnya, tetapi gadis kecil itu tak merespons. Dengan panik, Siti meraba kening Nora, panasnya luar biasa. Seakan ada api yang membakar tubuh kecil itu dari dalam. Siti buru-buru berlari keluar kamar, memanggil majikannya. "Tuan Hasan, Nora sakit. Tolong!" Suaranya serak, hampir menangis. Tuan Hasan yang baru pulang dari kerja langsung terkejut, dan tanpa pikir panjang menggendong putrinya ke mobil. Mereka berpacu dengan waktu menuju rumah sakit. Di dalam mobil, Siti memangku tubuh Nora yang semakin lemah. Gadis itu membuka matanya perlahan, menatap Siti dengan pandangan kabur. "Bunda Siti, aku takut." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. "Bunda di sini, sayang. Jangan takut, nak. Jangan pergi." Suara Siti bergetar, seolah ia sedang berdoa agar Tuhan tidak merenggut gadis kecil itu darinya. Begitu tiba di rumah sakit, para dokter segera membawa Nora ke ruang ICU. Siti dan Tuan Hasan hanya bisa menunggu di luar, dihantui kecemasan yang mencekik. Namun, satu sosok tak terlihat di sana, Ibu Nora. Wanita itu tidak datang, tidak mengangkat telepon, seakan menghilang di tengah badai. Siti menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih di dadanya. Bagaimana bisa seorang ibu meninggalkan anaknya di saat kritis seperti ini? Jam demi jam berlalu dalam kecemasan. Akhirnya, seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Kondisi Nora sangat lemah. Kami butuh donor darah segera." Tuan Hasan langsung berdiri, "Ambil darah saya." Namun, dokter menggeleng. "Golongan darah Anda tidak cocok." Harapan seketika luruh.
Hanya ada sedikit waktu sebelum tubuh Nora menyerah. Tanpa berpikir panjang, Siti maju. "Ambil darah saya, Dok. Ambil berapapun yang dibutuhkan." Suaranya penuh tekad. Dokter menatapnya ragu. Tetapi begitu hasil tes menunjukkan golongan darah Siti cocok, mereka segera melakukan prosedur transfusi. Saat jarum masuk lengannya, Siti tidak merasa sakit. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal. Ia harus menyelamatkan Nora. Beberapa jam setelah transfusi, akhirnya tubuh Nora mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dokter mengatakan ia selamat, tetapi kondisinya masih kritis. Di dalam kamar Icu, Siti duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Nora yang kini sedikit lebih hangat. "Kau kuat, sayang. Kau harus bertahan," bisiknya sambil mencium punggung tangan kecil itu. Siti tidak menyadari air matanya terus mengalir, jatuh di sela-sela jemari mungil yang selama ini selalu ia genggam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu kenyataan yang mulai menghantui hati Siti. Waktunya di rumah ini tidak akan selamanya. Cepat atau lambat, ia harus pergi. Dan pertanyaannya kini adalah, ketika saat itu tiba, siapa yang akan menggenggam tangan Nora? Malam itu, setelah berjam-jam diicu, Nora akhirnya membuka matanya. Cahaya putih lampu rumah sakit menyilaukan. Tetapi yang pertama kali ia lihat bukanlah dokter, bukan ayahnya, bukan ibunya, melainkan Siti, yang duduk di sampingnya dengan tangan masih menggenggam jemarinya yang mungil. Mata Siti sembab, wajahnya pucat akibat kehilangan darah, tetapi bibirnya tetap tersenyum penuh kehangatan. "Nora, sayang." Suara Siti serak, hampir seperti bisikan. Nora menatapnya dengan mata lelah, tetapi bibir kecilnya perlahan bergerak. "Bunda Siti, jangan pergi." Suara itu lirih, penuh ketakutan. Seolah ia tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Seolah ia tahu, waktu yang mereka miliki tak akan lama lagi. Siti terdiam, hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Bagaimana mungkin ia memberitahu Nora bahwa kontraknya telah habis? Bahwa ia harus kembali ke Indonesia dalam waktu dekat? Bagaimana mungkin ia meninggalkan gadis kecil ini setelah semua yang mereka lalui bersama? Beberapa hari kemudian, setelah kondisi Nora stabil, Siti akhirnya menerima panggilan dari agensi. Kontraknya benar-benar sudah selesai. Tiket pesawatnya telah dipesan, dan dalam 2 hari, ia harus meninggalkan Riyadh, meninggalkan Nora. Saat malam tiba, Siti duduk di samping tempat tidur Nora, mencoba mencari cara untuk mengatakannya. Tetapi bagaimana? Bagaimana ia bisa mengatakan kepada gadis kecil yang baru saja lolos dari maut bahwa ia akan pergi dan tak kembali? "Nora, sayang, ada yang ingin Bunda katakan?" Siti berusaha menjaga suaranya tetap tenang, tetapi hatinya seakan berteriak menolak perpisahan ini. Namun, sebelum Siti bisa melanjutkan kata-katanya, Nora lebih dulu menggenggam tangannya erat. Mata gadis kecil itu mulai berkaca-kaca, dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Bunda mau pulang, ya?" Hati Siti mencelos. Gadis ini seakan bisa membaca pikirannya. Air mata Siti tak bisa lagi dibendung. Ia menarik Nora ke dalam pelukannya, mencium keningnya dengan penuh rasa sakit. "Bunda harus pulang, sayang," bisiknya. "Tapi aku selalu ada untukmu. Aku tak akan pernah benar-benar pergi." Nora mulai terisak. "Tapi kalau Bunda pergi, siapa yang akan temani aku? Siapa yang akan nyanyiin lagu sebelum tidur?" Suaranya pecah dalam tangis yang membuat dada Siti semakin sesak. Siti menggigit bibirnya, menahan isakan yang nyaris pecah di tenggorokannya. Seandainya ia bisa memilih, ia ingin tetap di sini, menjaga gadis ini selamanya. Di luar kamar, Tuan Hasan diam-diam menyaksikan perpisahan itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan, bahwa cinta seorang ibu tak harus datang dari darah dan daging sendiri.
Langit Riyadh masih gelap ketika Siti menutup koper kecilnya. Hari ini adalah hari yang paling ia takuti, hari di mana ia harus benar-benar meninggalkan Noura. Di luar, mobil agen sudah menunggu, tetapi langkahnya terasa begitu berat, seolah ada rantai tak terlihat yang mengikatnya di rumah ini. Di dalam kamar, Noura masih tertidur, dengan napas lembut yang tenang. Seakan tak sadar bahwa saat ia membuka mata nanti, orang yang paling dicintainya akan pergi. Siti berdiri di samping ranjang, menghafal setiap inci wajah mungil itu. Ia menyentuh pipi Noura dengan lembut, menyelipkan rambut halusnya ke belakang telinga. Seandainya ia bisa memilih, ia ingin tetap tinggal. Tetapi ia hanyalah seorang pekerja, seorang wanita biasa tanpa kuasa untuk melawan waktu. Tangannya merogoh saku bajunya, mengeluarkan selembar surat yang ia tulis semalaman penuh air mata. Perlahan, ia menyelipkan surat itu di samping bantal Noura. Surat itu berisi semua yang tak sanggup ia ucapkan. Noura sayang, maafkan Bunda harus pergi. Tapi percayalah, dimanapun Bunda berada, hati Bunda tetap di sisimu. Jangan takut, nak. Kau anak yang kuat, kau pasti bisa melewati semuanya. Setiap malam, nyanyikan lagu kita dalam hati, dan anggap Bunda selalu ada untuk menidurkanmu. Air mata Siti jatuh ke lembaran kertas itu. Ia ingin membangunkan Noura, ingin memeluknya sekali lagi. Tetapi ia takut. Takut jika gadis kecil itu menangis, ia tak akan sanggup pergi. Takut jika Noura memohon untuk tinggal, ia akan mengabaikan segalanya dan memilih untuk tetap di sini. Dengan langkah berat, ia beranjak pergi, meninggalkan bagian dari hatinya yang akan tetap tertinggal di rumah itu selamanya. Saat ia menutup pintu perlahan, suara kecil yang penuh kepedihan memanggilnya. Bunda Siti, jangan pergi. Siti terkejut, berbalik, dan melihat Noura sudah terbangun, berdiri di tempat tidur dengan air mata mengalir di pipinya. Gadis kecil itu berlari, memeluk Siti erat, seakan tak ingin melepaskannya. Jangan pergi, Bunda, aku janji akan jadi anak baik, jangan tinggalkan aku. Tangisannya pecah, mengguncang dada Siti lebih keras daripada apapun. Siti memeluknya sekuat tenaga, menyadari bahwa perpisahan ini adalah luka terdalam yang pernah ia rasakan. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, seseorang menyentuh bahunya, Tuan Hasan. Siti, kalau kau mau, kau bisa tetap tinggal. Kata-kata Tuan Hasan menggema di telinga Siti, tetapi ia tak berani berharap. Tetap tinggal? Apakah itu mungkin? Hatinya berdebar, tetapi tatapan mata Tuan Hasan yang penuh ketulusan membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar basa-basi. Untuk pertama kalinya, majikannya itu melihatnya bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang memiliki arti dalam hidup putrinya. Namun, sebelum Siti bisa menjawab, Noura kembali memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. Bunda, jangan pergi, isaknya. Gadis kecil itu menggenggam bajunya begitu kuat, seolah takut jika ia melepaskannya, Siti akan menghilang selamanya. Hati Siti terasa dirobek dua. Ia ingin tinggal, lebih dari apapun di dunia ini, tetapi ada keluarganya di Indonesia yang juga menunggunya. Ibunya yang semakin tua, anaknya yang juga membutuhkan kasih sayangnya. Air mata menggenang di mata Siti. Noura sayang, Bunda juga tidak ingin pergi. Tapi Bunda punya keluarga di Indonesia. Nak, Bunda harus pulang. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya sendiri. Noura menggeleng kuat-kuat, menangis lebih keras. Tidak, aku hanya punya Bunda Siti. Aku tidak mau orang lain. Tangisannya menggema di seluruh ruangan, menusuk hati semua orang yang mendengarnya. Tuan Hasan memejamkan mata, seakan menahan sesuatu yang selama ini ia pendam. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, Siti, aku tahu kau mencintai Noura. Aku tahu dia lebih membutuhkanmu daripada siapapun. Jika kau ingin pulang, aku tidak bisa menahanmu. Tapi jika kau mau,
Aku bisa membuatmu menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai ibu untuk Nora. Siti terkejut. Matanya membesar, napasnya tertahan. Apakah ia baru saja mendengar dengan benar? Tuan Hasan menawarkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, menjadikannya bagian dari keluarga ini. Di dalam pelukannya, tubuh kecil Nora masih bergetar karena tangisnya. Siti menatap wajah gadis itu, wajah yang begitu rapuh, begitu takut kehilangan. Ia tahu, meskipun ada seorang ayah, meskipun ada ibu kandung yang masih hidup, hanya dirinya yang benar-benar menjadi tempat bergantung bagi Nora. Air mata jatuh di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah keputusan besar yang telah ia buat dalam hatinya. Ia tidak bisa meninggalkan Nora. Tidak setelah semua yang mereka lalui bersama. Dengan suara bergetar, tetapi penuh kepastian, Siti berbisik lembut di telinga gadis kecil itu. Bunda Siti tidak akan pergi. Sayang, Bunda tetap di sini, bersamamu. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya sejak lama, tangis Nora berubah menjadi senyuman dalam pelukan orang yang paling dicintainya.